Halo, ketemu lagi di channel Belajar Bersama Pak Seno. Nah, kali ini kita akan meneruskan pembahasan yang lalu ya tentang keseimbangan pasar atau equilibrium. Nah, sebelum kita masuk ke equilibrium ya, maka kita akan gambarkan terlebih dahulu ya. Nah, pada suatu ketika ada seorang ibu yang dia akan membeli ikan ya untuk kebutuhan protein keluarganya. Ya. Nah, ibu tersebut kemudian pergi ke pasar. Nah, ketika sampai ke pasar, maka ibu tersebut dia berjalan-jalan ya mengitari pasar ya untuk menemukan ikan yang akan dibelinya. Nah, sesampai di pasar tersebut ya dia berhenti di sebuah tempat ya yang tentunya ibu tersebut berminat untuk membeli ikan itu. Ya, kemudian ibu tersebut dia menanyakan harganya. Berapa harga ikan ini? Kemudian si penjual mengatakan bahwa harga ikan tersebut adalah Rp30.000. Nah, kemudian ibu itu ya dia tidak langsung setuju untuk membeli ikan tersebut. Tentunya dia akan menawar. Ibu tersebut menawar bagaimana apabila ikan tersebut 25.000 harganya. Ya. Kemudian si penjual berpikir lagi, ya, apakah 25.000 itu sudah penjual sudah mendapatkan keuntungan ataukah belum? Nah, ketika si penjual tadi dia berpikir, ya, dia mempertimbangkan antara biaya, ya, juga keuntungan yang akan dia terima. Ya. Nah, ketika sudah diputuskan, ya, maka penjual tersebut dia setuju ya di harga Rp25.000 tersebut ya ikan itu bisa diberikan kepada si pembeli. Nah, ketika pembeli dan penjual itu sepakat ya di suatu harga tertentu dan kuantitas tertentu, ya maka terjadilah keseimbangan pasar atau equilibrium. Ya, jadi equilibrium atau keseimbangan pasar itu sebuah situasi ketika permintaan itu dilihat dari sisi pembeli dan juga penawaran itu dilihat dari sisi penjual itu bertemu pada suatu titik. Nah, itu disebut dengan equilibrium atau keseimbangan pasar. Ya. Oke, jadi dalam kasus tadi ya equilibrium atau keseimbangan pasar itu terjadi ketika ikan tersebut di harga Rp25.000 dan 1 kilogram. Rp25.000 itu adalah harga keseimbangan dan juga 1 kilogram itu adalah kuantitas keseimbangan. Nah, harga keseimbangan itu adalah penawaran dan permintaan itu bertemu pada suatu harga tertentu. Ya, sedangkan kuantitas keseimbangan itu adalah penawaran dan permintaan itu bertemu pada suatu kuantitas tertentu. Nah, itu yang disebut dengan equilibrium. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, apa yang terjadi apabila si penjual itu dia tetap ngotot ya di harga Rp30.000. Ya, dia tidak mau sama sekali untuk menurunkan harga jualannya. Nah, ketika si penjual tersebut dia ngotot ya untuk tetap pada harga tertingginya yang dia tawarkan kepada konsumen, maka akan terjadi excess supply. Di sini contohnya misalkan ya, si penjual di sini dia tetap ngotot ya di harga 2.500 di sini contohnya. Di harga 2.500 ini contohnya. Oke. Nah, ketika di harga tertinggi si penjual tersebut dia ngotot ya, maka si penjual apabila ada barang 10 ya, ini dilihat dari sisi penjual, dia ada barang 10 ya, sedangkan sudah pasti si pembeli dia hanya mau untuk membeli 5 buah barang. Mungkin ada
ada saja pembeli yang akan membeli barang tersebut. Ya, tetapi ya itu jauh lebih mungkin ya ataupun jauh banyak yang mau beli barang dagangan dari ibu tersebut apabila dia mau menurunkan harga barang yang dia jual. Nah, ini yang disebut dengan excess supply. Suatu kondisi ketika jumlah barang yang dijual itu lebih besar daripada jumlah barang yang dibeli oleh konsumen. Ya, jadi ini akan terjadi excess supply. Oke. Nah, atau kelebihan penawaran. Kemudian yang kedua, ya, apa yang terjadi apabila si pembeli ya dia menginginkan harga yang serendah-rendahnya. Ya, dia tawar harga tersebut dengan tidak masuk akal. Ya, misalkan harganya 30.000 ya ditawar menjadi 15.000 ataupun 10.000. Nah, apabila hal tersebut terjadi, ya maka akan terjadi excess demand. Ya, excess demand atau kelebihan permintaan. Jadi si pembeli itu menginginkan menginginkan barang 10 kg, ya, tetapi yang didapatkan pasti akan di bawah dari 10 kg tersebut. Nah, jadi excess demand itu ketika jumlah barang yang dibeli ya itu lebih besar atau melebihi dari jumlah barang yang ditawarkan. Nah, ini yang disebut dengan excess demand. Ya, dicontohkan di sini ya harganya misalkan si pembeli tersebut dia hanya mau untuk membeli barang Rp1.500. Nah, dia pengennya membeli 10 kg tetapi hanya dapat 5 kg. Kenapa? Karena dia tidak mau untuk menambah harga barang yang akan dia beli. Nah, solusinya supaya sama-sama ya, antara pembeli dan penjual itu sama-sama mendapatkan barang yang dijual maupun barang yang dibeli itu dalam jumlah yang dia inginkan, maka si pembeli harus mau untuk menambah harga barang yang dia mau beli, sedangkan si penjual juga harus mau untuk menurunkan harga barang yang pengen dia jual. Nah, ini yang dimaksud dengan excess demand dan excess supply. Oke, nah sekarang kita lihat perubahan di dalam permintaan dan penawaran. Nah, perubahan di dalam permintaan dan penawaran ya kita gambarkan di dalam sebuah grafik ya. Minggu yang lalu kita sudah bahas ketika permintaannya bertambah maka kita akan gambarkan di sebelah atas ya dari gambar yang pertama. Ya. Sedangkan apabila permintaan berkurang maka kita akan gambarkan di sebelah bawah di gambar yang pertama. Yaitu dilihat dari sisi permintaan. Kemudian yang kedua, apabila penawaran bertambah, maka kita akan gambarkan ya di sebelah bawah dari gambar yang pertama. Sedangkan kalau penawaran berkurang, maka kita akan gambarkan di sebelah atas dari gambar yang pertama. Oke, nah kita akan contohkan di sini. Ya, misalkan yang pertama ini adalah penawaran tetap dan permintaan berkurang. Oke, kita akan gambarkan yang pertama adalah penawaran. Penawaran itu digambarkan dari kiri bawah ke kanan atas, garis S ini, atau garis supply ini. Kemudian permintaan, ya pertama adalah D1 di sini. Ya. Nah, apabila permintaannya berkurang, maka kita akan menggambarkan di sebelah bawah dari gambar yang pertama. Ya. Di sini D1 ya kita gambarkan terlebih dahulu. Kemudian ketika permintaannya semakin lama semakin berkurang, maka kita akan gambarkan di sebelah bawah dari D1 atau sebelah kiri dari D1 ya di sini ya. Maka ketika kita tarik garisnya ya S dengan D1 ini adalah P1 dan Q1 dan S juga bertemu dengan D2 di sini ya ini adalah P2 dan Q2. Sehingga ketika penawaran tetap sedangkan permintaannya berkurang,
maka harga akan turun dan kuantitas akan berkurang. Oke, nah ini adalah perubahan di dalam permintaan. Yang pertama adalah penawaran tetap dan permintaan berkurang. Kemudian yang kedua adalah penawaran tetap, permintaan bertambah. Nah, sama ya, ini adalah garis S. Kemudian kita gambarkan D1, garis yang pertama. Ketika permintaan bertambah, maka kita akan gambarkan di sebelah atas atau sebelah kanan dari D1. Ini gambarkan D2. Kemudian kita tarik garisnya. S dengan D1 P1, S dengan D2 adalah P2. Ketika penawaran tetap dan permintaan bertambah, maka harga akan naik dan kuantitas akan bertambah. Ya. Oke, nah ini adalah perubahan dalam permintaan. Kemudian yang kedua adalah perubahan dalam penawaran. Ya, yang pertama adalah permintaannya tetap, penawaran bertambah. Permintaan tetap, penawaran bertambah. Oke, kita gambarkan garis permintaan. Garis permintaan itu melereng dari kiri atas ke kanan bawah. Oke. Nah, kemudian S1 ya. Nah, ketika penawaran bertambah, maka kita akan gambarkan di sebelah bawah dari S1 atau gambar pertama, ya, garis S2-nya. Kemudian S1 dengan D ada P1 dan Q1 dan S2 dengan D ada P2 dan Q2. Nah, ketika permintaan tetap sedangkan penawaran bertambah, maka akan menghasilkan harga akan turun dan kuantitas akan bertambah. Nah, kemudian yang kedua, ya, permintaan tetap dan penawaran berkurang. Nah, permintaan tetap berarti kita akan gambarkan garis D, ya. Kemudian kita gambarkan garis S1. Nah, ketika penawaran berkurang, maka kita gambarkan di sebelah atas dari garis pertama yaitu S2. Nah, kemudian kita lihat di sini kita gabungkan S1 dengan D itu ada P1 dan Q1 dan S2 dengan D itu ada P2 dan Q2. Ketika permintaan tetap dan penawaran berkurang, maka harga akan naik sedangkan kuantitas akan berkurang atau turun. Oke. Nah, ini adalah perubahan penawaran. Nah, kemudian kita lihat apabila dua-duanya berubah sekarang, permintaan berubah dan penawaran berubah. Ya. Ketika permintaan bertambah, penawaran bertambah, ya sama-sama bertambah nih, ya. Maka yang pertama adalah kita akan gambarkan garis S1 dan D1 karena dua-duanya mengalami perubahan, ya. Kemudian kita gambarkan S2 dan D2. Nah, tetapi kita akan jarakan, ya. Yang pertama adalah garis S1 dengan S2 itu jaraknya lebih besar daripada D1 dan D2. Sedangkan gambar yang kedua, antara S1 dan S2 itu garisnya lebih kecil daripada garis yang D1 dan D2. Nah, ketika sama-sama kita gambarkan dengan pola yang sama, ya, permintaan bertambah di sebelah atas dari gambar yang pertama, sama-sama kita gambarkan, ini D1, kita gambarkan D2-nya di sebelah atasnya. Oke. Kemudian penawaran bertambah, maka kita akan gambarkan di bawah dari garis pertama karena berlawanan, antara pembeli dan penjual itu berlawanan. Pembeli menginginkan harga yang serendah-rendahnya dan penjual akan menginginkan harga yang setinggi-tingginya. Makanya mereka gambarnya itu akan berlawanan. Oke. Nah, ketika permintaan bertambah dan penawaran bertambah, maka yang pertama adalah harga akan turun, kuantitas akan bertambah. Gambar yang kedua adalah harga akan naik, kuantitas bertambah. Oke. Kemudian yang kedua, permintaan bertambah dan penawaran berkurang. Nah, ketika permintaan bertambah, penawaran berkurang, maka kita akan gambarkan garisnya D1 dan D2, S1 dan S2. Ya, dengan kata lain, dia akan berbeda jaraknya. Yang gambar yang pertama, D1 dan D2 ini jaraknya lebih besar daripada S1 dan S2. Sedangkan garis yang kedua adalah D1 dan D2 jaraknya lebih kecil daripada S1 dan S2. Ketika permintaan bertambah dan penawaran berkurang, maka yang pertama adalah harga akan naik, kuantitas akan bertambah. Harga akan naik, kuantitas berkurang. Oke. Kemudian yang ketiga adalah permintaan berkurang dan penawaran bertambah. Permintaan berkurang dan penawaran bertambah, ya kita sama ya.
kita gambarkan garisnya S1, S2, D1 dan D2 ya. Nah, ketika permintaan berkurang dan penawaran bertambah, maka harga akan turun P1 dan P2 ya. Yang kedua adalah kuantitas akan bertambah Q1 ke Q2. Oke. Kemudian yang kedua adalah harga akan naik, kuantitas akan berkurang. Oke, ini kondisi ketika permintaan suatu barang berkurang, penawaran suatu barang bertambah. Yang keempat adalah permintaan berkurang dan penawaran berkurang. Oke, kita gambarkan sesuai dengan ya keterangan tadi. Kalau permintaan berkurang maka digambarkan di sebelah bawah dari garis permintaan pertama. Sedangkan penawaran berkurang akan digambarkan di sebelah atas dari garis yang pertama. Sehingga akan terjadi harga akan turun dan juga kuantitas berkurang. Harga akan turun, kuantitas berkurang. Ya. Kemudian harga akan naik, kuantitas berkurang. Ya. Nah, mungkin itu saja dulu ya untuk pertemuan kali ini ya. Terima kasih.